Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai layanan bimbingan belajar, yaitu cara efektif untuk mencapai tujuan belajar. Berikut ini adalah cara-cara yang bisa kalian lakukan agar efektif untuk mencapai tujuan belajar. Yang pertama, yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan bahan yang harus dipelajari. Seorang individu akan dapat belajar dengan efektif jika ia membuat persiapan belajar yang akan dilakukannya. Persiapan yang dilakukan dengan baik dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas belajar. Misalnya, menentukan terlebih dahulu tugas, buku, dan bahan yang harus dipersiapkan dan materi yang harus dipelajari. Lalu yang kedua yaitu membagi waktu atau menunda jadwal belajar. Dengan adanya jadwal belajar dapat membagi waktu antara mempelajari materi, mengerjakan tugas, serta kegiatan-kegiatan lain sehingga waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dalam membagi waktu harus mempertimbangkan banyak dan beratnya materi yang harus dipelajari serta kemampuan yang kita miliki untuk mencerna materi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu bersikap optimis dan berpikir positif. Sikap yang optimis dalam belajar dengan mempunyai harapan bahwa hasilnya akan lebih baik daripada belajar dengan sembarangan. Berpikir positif dalam hal belajar berarti berprinsip bahwa hasil yang baik hanya akan didapatkan dari usaha yang optimal. Lalu yang keempat yaitu segera memulai belajar dan tidak menunda-nunda. Kelebihan beban informasi akan menimbulkan kecemasan dan mengurangi keefektifan pemrosesan informasi. Oleh karena itu, janganlah menunda-nunda belajar. Di samping itu, tugas atau pekerjaan yang selalu ditunda-tunda cenderung untuk tidak dikerjakan. Apa yang menurut rencana harus diselesaikan, maka segeralah untuk mengerjakan sesuai dengan rencana semula. Lalu yang kelima yaitu mempelajari buku secara efektif. Untuk mempelajari buku yang pertama-tama, lihatlah dulu daftar isi dari buku tersebut. Apabila terdapat kata pengantar atau pendahuluan, maka lebih baik dibaca terlebih dahulu. Jika sudah, tetapkanlah bahwa buku tersebut akan dipelajari, maka kita tinjau judul atau subjudul dari bab yang akan dipelajari. Yang keenam yaitu membuat samping tidak menumpuk pelajaran. Dengan mengelompokkan bahan terlebih dahulu lalu pelajari bahwa berdasarkan kesamaan topik bahasan dengan cara perbab, sehingga akan mudah memahami ide utamanya. Dan dengan kebiasaan menumpuk pelajaran ataupun pekerjaan akan menyebabkan kita semakin malas untuk menyelesaikan. Selain itu juga dapat menyebabkan bahan kerja otak lebih berat karena dipaksa mencerna materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketujuh yaitu membuat catatan atau merangkum. Dengan membuat rangkuman menggunakan kata-kata sendiri maka akan membantu pada saat akan mengulangi pelajaran karena sudah terdapat catatan di situ. Gunakan istilah atau singkatan yang dapat mempermudah kita mengingat materi tertentu serta memberikan efisiensi dalam mencatat sehingga waktu kita tidak habis untuk mencatat akan tetapi dapat digunakan untuk mempelajari suatu materi. Lalu yang kedelapan yaitu kerjakan latihan soal dan diskusi dengan orang lain. Mengasosiasikan atau menghubungkan materi yang dipelajari dengan sesuatu yang bermakna atau hal-hal nyata akan dapat membantu untuk mengingat atau memahami materi tersebut. Selain itu, waktu merupakan faktor yang dapat berperan penting dalam terjadinya proses lupa. Oleh karena itu, informasi yang masuk ke dalam ingatan akan lebih lama diingat dan dipahami bila setelah informasi tersebut segera dapat dilatih untuk diingat kembali. Itulah beberapa cara efektif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih banyak.